Hai, di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 6 yaitu Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama yaitu pengertian etika dan etika politik Indonesia. Etika adalah ilmu yang mempelajari tentang baik buruk, hak dan kewajiban moral. Etiket bersifat relatif, hanya mengatur perilaku dalam pergaulan dan berfokus pada aspek lahirnya seseorang. Etika bersifat absolut, berlaku dimanapun dan kapanpun, menyangkut inti moralitas dari tindakan seseorang. Etika politik merupakan salah satu bentuk filsafat praktis. Etika politik berfokus pada tanggung jawab dan kewajiban moral dalam menjalankan kehidupan sosial, tidak terbatas pada kehidupan politik semata. Dalam konteks Indonesia, etika politik harus mengacu pada ketetapan MPR nomor MPR 2001 tentang etika kehidupan berbangsa. Selanjutnya yaitu B, Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila adalah kesatuan nilai yang mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan, berfungsi sebagai landasan moral bagi warga negara Indonesia. Sebagai sistem etika, Pancasila mengarahkan perilaku dan sikap individu dalam interaksi sosial. Berikut adalah ringkasan etika dari setiap sila. Yang pertama yaitu sila ketuhanan, menekankan kepercayaan kepada Tuhan dan menghormati keberagaman keyakinan. Kedua yaitu etika kemanusiaan, menghormati martabat manusia dan menolak ketidakadilan, mendorong sikap saling menghormati. Yang ketiga yaitu etika persatuan, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi, serta menjaga integrasi nasional. Yang keempat yaitu etika kerakyatan, yaitu menghormati hak dan kewajiban warga, serta menjunjung musyawarah dalam pengambilan keputusan. C yaitu perlunya Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila diperlukan sebagai sistem etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk 3 tujuan utama, yaitu pertama, memberikan landasan etik dan moral bagi seluruh komponen bangsa dalam menjalankan kehidupan kebangsaan di berbagai aspek. Yang kedua yaitu menentukan pokok-pokok etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga yaitu menjadi kerangka acuan untuk mengevaluasi pelaksanaan nilai-nilai etika dan moral dalam kehidupan berbangsa. D. Pancasila sebagai etika politik Indonesia. Pancasila sebagai etika politik berfungsi sebagai pedoman utama dalam kehidupan politik di Indonesia, mencakup semua aktivitas politik oleh rakyat dan penguasa. Setiap kebijakan dan tindakan politik harus berlandaskan pada nilai-nilai moral dalam 5 Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa menjadi dasar moral religius. Negara harus menjunjung nilai ketuhanan dan menghindari paham-paham anti agama. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menjamin hak asasi manusia tanpa diskriminasi sebagai landasan untuk menghargai kemanusiaan. Yang ketiga yaitu persatuan Indonesia, memperkuat kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta mendukung nasionalisme yang terbuka. Yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, menegaskan bahwa kekuasaan berasal dari rakyat dengan kebijakan yang mengutamakan kesejahteraan rakyat melalui musyawarah. Dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Penerapan Pancasila sebagai sistem etika menghadapi tantangan akibat marginalisasi moral dan etika, dipicu oleh globalisasi, pragmatisme, dan informasi yang cepat. Krisis multidimensi ini ditandai dengan konflik sosial, lemahnya penegakan hukum, dan pengabaian norma, mendorong diterbitkannya TAP MPR nomor 6 tahun 2001. Faktor penyebab internal meliputi melemahnya penghayatan ajaran agama, sistem sentralisasi yang menumpuk kekuasaan, ketidakadilan ekonomi, dan kurangnya keteladanan di pemimpin. Untuk mengatasi krisis ini, perlu mengaktualisasikan nilai agama dan budaya melalui pendidikan, serta memastikan pembangunan berdasarkan etika Pancasila. F. Makna dan aktualisasi sila-sila Pancasila dalam kehidupan bernegara. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa menyatakan bahwa bangsa Indonesia mengaku Tuhan sebagai pencipta dan menjunjung kebebasan beragama tanpa diskriminasi. Penerapannya memerlukan dialog antar umat beragama untuk mengatasi konflik dan memastikan netralisasi pemerintahan dalam pengelolaan perbedaan agama. Dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan hukum, sila ini mendorong nilai-nilai moral, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab, menghargai nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia, menolak perlakuan semena-mena, dan mendorong keadilan serta kerjasama. Implementasinya meliputi penghormatan terhadap hak asasi manusia, pembangunan ekonomi yang inklusif, dan penghormatan terhadap budaya lokal guna menciptakan kehidupan yang harmonis. Yang ketiga yaitu Sila Persatuan Indonesia, menekankan pentingnya persatuan di tengah keberagaman. Dalam implementasinya, sila ini mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi, mengembangkan cinta tanah air, dan menegakkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika di berbagai bidang termasuk politik, ekonomi, dan hukum. Yang keempat yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, mengandung konsep demokrasi yang melibatkan rakyat dalam pengambilan keputusan. Aktualisasinya mencakup musyawarah untuk mufakat, mengutamakan kepentingan bersama, dan bertanggung jawab secara moral terhadap hasil keputusan. Yang kelima yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menekankan kesetaraan hak dan keadilan sosial. Aktualisasi keadilan sosial mencakup sikap gotong royong, penghormatan hak orang lain, dan upaya untuk menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dalam bidang ini, sila ini mendukung pemerataan ekonomi, pelestarian nilai luhur, dan pengembangan sikap adil di masyarakat. Baiklah, hal itu saja yang dapat saya jelaskan pada bab 6. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.